Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perilaku organisasi. Pengertian perilaku organisasi. Seperti yang kita ketahui bahwasanya perilaku ialah tingkah laku atau pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak. Dan organisasi ialah alat atau wadah yang di dalamnya terdapat dua atau lebih individu yang berinteraksi satu sama lain serta mempunyai tujuan yang sama. Maka perilaku organisasi ialah bidang studi yang menginventarisir dampak perilaku individu, kelompok, serta struktur dalam organisasi demi mencapai tujuan sebuah organisasi. Kemudian, adapun organisasi menurut para ahli, yaitu yang pertama, Oliver Sheldon. Pengertian organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas sedemikian rupa memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Kemudian yang kedua, J. William Schultz. Organisasi adalah penggabungan dari orang-orang, benda-benda, alat-alat perlengkapan, ruang kerja dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya yang dikumpulkan dalam hubungan yang teratur dan efektif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, yaitu tujuan organisasi. Tujuan organisasi ada 5. Yang pertama, pedoman kegiatan, yang dimana sebagai kompas dan pemusatan kegiatan, apa yang perlu dan tidak perlu. Yang kedua, sumber legitimasi, yang tujuan menjadi sumber legitimasi kegiatan organisasi untuk menarik sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, standar pelaksanaan, ukuran pencapaian atau prestasi organisasi. Dan yang keempat, sumber motivasi. Dan yang kelima, dasar rasional dalam pengorganisasian. Selanjutnya yaitu kelompok dan individu. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kelompok ialah sekumpulan orang yang memiliki hubungan sosial tertentu, berinteraksi satu sama lain, dan memiliki kesadaran akan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Kelompok dapat memiliki tujuan bersama, kepentingan yang sama, atau hubungan yang terjalin secara organik dan dilakukan secara bersama-sama. Dan individu ialah istilah yang merujuk pada satu orang yang unik dan terpisah dari orang lain yang memiliki identitas, pemikiran, dan perilaku sendiri. Dalam konteks sosial, individu adalah bagian terkecil dari kelompok atau masyarakat yang tidak dapat dipisahkan lagi. Kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu teori pembentukan kelompok. Teori pembentukan kelompok ada 3, yaitu teori kedekatan. Teori kedekatan ialah seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan karena adanya kedekatan ruang dan daerahnya. Dan yang kedua, teori keseimbangan. Teori keseimbangan ini ialah seseorang tertarik kepada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan atau satu sama lain. Dan yang ketiga, teori praktis, didasarkan atas alasan praktis, misalnya motif ekonomi, keamanan, sosial, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ciri khusus kelompok. Yang pertama, common motive leading to group interaction, yaitu anggota suatu kelompok paling tidak harus mempunyai
by their interaction, yaitu hubungan dalam suatu kelompok yang memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Tingkah pengaruh tersebut di antara mereka dapat berbeda. Yang ketiga ialah group structure with different degree of status, yaitu dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkah atau status karena akan selalu ada pimpinan dan pengikut. Dan yang terakhir ialah standard norm and values, yaitu karena kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukannya disertai tingkah laku dan sistem nilai bersama. Anggota kelompok diharapkan mengikuti pula tersebut. Kita berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah common understanding atau kebersamaan pengertian para anggotanya untuk berperilaku sama. Hal yang tidak bisa ditolak bahwa dalam sebuah organisasi muncul ikatan antara individunya, misalnya perilaku, gaya bicara, berpakaian, upacara, dan sebagainya yang menjadikannya berbeda dari organisasi lain. Itulah yang disebut budaya organisasi. Ya, nilai budaya. Nilai ialah sesuatu yang penting diprioritaskan dan diperjuangkan untuk direalisasikan. Nilai budaya ialah nilai yang dibudayakan, artinya nilai yang dijadikan pedoman atau norma bagi para individunya. Nilai yang dibudayakan dalam organisasi ialah yang pertama, nilai sejarah, yang kedua, kegagalan dan kesuksesan, dan yang ketiga, suka, ras, agama, dan yang terakhir yaitu turunan. Dimensi nilai budaya. Pertama, kandungan atau konten. Keapaan dari nilai itu dan disebut secara spesifik. Yang dijadikan nilai itu karena ada banyak sekali nilai-nilai. Dan yang kedua, kekuatan atau strength. Sejauh mana dipahami dan diikuti nilai budaya itu oleh sebagian besar anggota organisasi, jadi dijadikan diikuti sebagai besar anggotanya, maka budaya tersebut telah kuat. Nilai dan etika. Nilai merupakan gambaran yang menentukan apa yang penting dan apa yang tidak, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang benar dan apa yang salah. Nilai merupakan dasar terdalam, acuan dan motor penggerak motivasi, sikap dan tindakan. Dan etika ialah dari bahasa Yunani yaitu ethos atau kebijakan watak. Etika merujuk pada dua hal. Yang pertama, etika berkenaan dengan nilai-nilai yang dianut manusia olehnya merupakan cabang filsafat, dan yang kedua, etika merupakan pokok permasalahan dalam nilai dan hukuman yang mengatur tingkah laku manusia. Kita melangkah ke materi selanjutnya, yaitu moral dan sifat. Moral ialah prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan norma-norma yang menentukan apa yang dianggap baik dan buruk atau salah dalam konteks perilaku manusia. Moral bersifat subjektif dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, agama, dan lingkungan seseorang. Dan sifat ialah karakteristik atau ciri khas yang melekat pada seseorang atau suatu hal. Sifat biasa bersifat fisik, misalnya tinggi atau warna rambut, atau psikologis, misalnya pemalu atau ceria. Sifat juga menggambarkan bagaimana seseorang berperilaku, misalnya sifat sabar atau sifat keras kepala. Ya, kita melangkah
kembali ke motivasi, yaitu kata motivasi, yaitu motivation. Kata dasarnya adalah motif, yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Atau kita bisa memberikan kata-kata yang bijak untuk orang yang membutuhkan motivasi dari kita. Teori motivasi. Teori memotivasi memiliki 6 teori, yaitu yang pertama, teori kebutuhan Maslow. Teori psikologi yang menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara berurutan. Kebutuhan-kebutuhan ini mulai dari yang paling dasar hingga paling tinggi, meliputi kebutuhan fisiologis, rasa aman, cinta dan kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Yang kedua, teori 2 faktor dari Frederick Herzberg mengidentifikasi 2 jenis faktor yang mempengaruhi kepuasan dan motivasi kerja seseorang: faktor higienis dan faktor motivator. Faktor higienis berhubungan dengan lingkungan kerja, seperti gaji, kebijakan perusahaan, dan kondisi kerja, dan tidak memberikan kepuasan positif, tetapi ketidakpuasan jika tidak ada. Selanjutnya, teori motivasi yang ketiga, yaitu teori prestasi atau achievement. Studi tentang mengapa individu menunjukkan perbedaan dalam pencapaian atau prestasi mereka. Dan yang keempat, teori penguat atau reinforcement, prinsip psikologi yang menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensinya dan bahwa perilaku individu dapat diubah melalui pengetahuan, penguatan, hukum, dan penghilangan. Kemudian teori motivasi yang kelima, yaitu teori harapan, menyatakan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu harapan, keyakinan bahwa upaya akan menghasilkan kinerja, instrumentalitas, keyakinan bahwa kinerja akan menghasilkan imbalan, dan valensi, nilai yang diberikan pada imbalan. Dan yang terakhir, yaitu keenam, teori tujuan sebagai motivasi. Teori motivasi yang menyatakan bahwa tujuan yang spesifik, jelas, dan menantang akan meningkatkan motivasi dan kinerja seseorang. Cukup sekian materi yang sempat saya bawakan. Nama saya Arnisa Nurul Kolbi dari kelas B Administrasi Rumah Sakit dengan NIM B1B124042. Jadi cukup sekian materi yang saya bawakan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.